Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan bagi kawan-kawan yang punya pertanyaan mengenai ilmu hikmah dan lain sebagainya. Akan saya bacakan satu-satu. Baik, kita mulai dari mana ya? Ada yang hadir di sini sudah 55 orang. Sebelum kita lanjut pertanyaan, saya hanya sekedar mengingatkan bagi yang pengen ikutan gathering acara yang notabene saya fokuskan untuk silaturahmi sebelum Ramadan. Saya fokuskan untuk silaturahmi untuk menjalin ikatan antara yang belajar dan yang mengajar, ya, agar lebih dekat, agar terjadi ikatan ruhani lah kasarnya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam ilmu hikmah yang namanya belajar itu bukan cuman terima mahar kirim file, tidak cuman seperti itu. Kalau ada guru yang bila mana kita belajar ke guru tersebut ya, lalu sang guru malah ngegas, malah apa ya bahasa kitanya? Ya malah ngegas saat kita tanya mengenai keilmuan, maka memang dia tidak siap untuk membimbing murid. Dia hanya siap untuk menerima mahar, dia hanya siap untuk makan mahar. Itu makanya ya, untuk itu diadakan acara gathering dengan tujuan untuk menciptakan ikatan. Tidak ada batasan antara saya dan Anda, tidak ada batasan antara pengajar dan yang belajar. Saya harap dengan gathering tersebut, kawan-kawan yang belajar pada saya tidak memiliki rasa sungkan. Tidak ada memiliki rasa sungkan untuk bertanya, untuk curhat atau apapun itu. Karena apa? Karena rasa sungkan itu nggak enak. Saya dulu belajar ke banyak orang, ke kiai-kiai. Sampai pernah saya perjalanan jauh dari Bandung ke Jawa. Sampai di sana punggung ini sudah nggak enak gitu loh, punggung ini sudah nggak enak, pengen rebahan sungkan. Tiba-tiba saya datang itu berangkat tuh subuh sekitar jam 4 pagi. Saya nggak tidur karena saya takut kesiangan. Berangkat jam 4 pagi sampai lokasi itu sekitar jam 6 sore. Dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Jujur saya ngantuk sampai sana bertemu dengan guru ya di suatu pesantren lah untuk ambil ijazah salah satu kitab. Nah, sampai di sana itu nggak tidur. Dari jam 6 sholat isya, kemudian ikutan majelisan, pengajian sampai jam 10 malam, jam 12 malam, jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Wah, itu bener-bener hancur badan saya, bener-bener hancur gitu. Sampai jam berapa ya waktu itu, sudah sholat subuh baru bisa tidur gitu loh. Jadi 24 jam perjalanan saya nggak tidur. Capek banget waktu itu, bener-bener capek. Sampai saya memutuskan, yang penting sudah terima ijazah, saya memutuskan waktu itu untuk pulang. Nggak pulang ke Bandung dulu gitu loh. Cuman karena dari Bandung berangkat jam 4 pagi naik kereta, sampai lokasi jam 6 sore, ikut pengajian. Saya nggak bisa tidur karena guru saya di sana tidak menawari tidur, ditambah yang lain juga masih ngobrol, tanya jawab dan lain sebagainya. Otomatis saya nggak bisa tidur sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh, guru saya pulang ke rumahnya, saya masih di majelis banyak orang yang beres-beres, guru saya tidur, saya nggak tidur. Saya memutuskan waktu itu balik cari hotel dan tidur. Bangun tidur baru mulai demam, sakit semuanya terasa. Itu karena apa? Karena rasa sungkan. Pengen tidur nggak enak karena gurunya aja belum tidur. Pengen rebahan nggak enak karena gurunya nggak rebahan. Padahal kita di posisi capek, dan saya merasakan itu. Oleh karena itu saya nggak mau murid-murid saya sungkan. Perjalanan jauh datang ke tempat saya, bahkan mungkin yang udah pernah ke tempat saya
Saya sering mungkin ngomong, udah rebahan aja, udah tiduran aja, kalau ngantuk tidur aja duluan, saya bilang, nggak perlu nunggu saya. Kenapa? Karena saya tahu rasa sungkan itu nggak enak. Orang ini sudah capek gitu loh, dan kalau dia sungkan dia nggak bakal berani tidur duluan. Oleh karena itu saya pengen menghilangkan rasa sungkan itu. Hormat boleh, adab wajib, cuman sungkan kalau memang kasusnya seperti itu ya saya juga tidak enak gitu loh. Ini murid saya juga sama, manusia juga, dia butuh istirahat, dia juga punya rasa lelah. Ya untuk itu rasa sungkan yang sifatnya demikian dalam konteks dan kasus demikian ingin saya hilangkan. Jadi agar saya pengen murid-murid saya menganggap saya ini sebagai guru, sekaligus teman, sekaligus sahabat, keluarga juga. Dengan tujuan apa? Jikalau sudah seperti itu, tidak tercipta batasan antara guru dan murid. Itu yang ingin saya ciptakan. Makanya saya buka acara gathering ini. Gitu. Sebenarnya bukan membuka sih, lebih ke apa ya? Karena yang memberikan acara ini Sukma Pirus, guru besar Wadah Tempat Sukma Satria Perkasa. Gitu. Saya hanya mewujudkan Kang Sukma Pirus punya agenda, Kang gimana kalau kita bikin gathering biar begini gitu. Oke, saya bilangnya bagus, oke. Tapi kita mahar terjangkau aja, kita nggak cari duit gitu loh. Kita hanya pengen bikin ikatan kekeluargaan aja ya. Baik, kita sekarang masuk ke pertanyaannya. Ada yang bergabung dari mulai Eta Utami, Muhammad Miftah, Ferry Leboy, Wahid. Idih kok, bentar. Ferry Leboy, Wahid, mana lah kok gini. Bentar, ini agak susah. Baik. Ada Ahmad, Sukma Biru, picking taktikal. Oh banyak nih, sudah 50 lebih. Kita lanjut pertanyaan dari Waalaikumsalam, prajurit Sukma Gaib, Asroni Budi Prasetya, CR 92206, Ardian Dwi Dardarail. Wah, ini keren nih namanya, Dardarail. Ada Muka Masam, Waalaikumsalam. Umam Syariful. Ini Umam Syariful mana nih? Soalnya ada juga pemahar saya namanya Syariful Umam gitu loh. Baik. Sinatra Sartika dari Karawang, Waalaikumsalam. Wahid, ada Lutfi Rahman, Zahid Zaidi, Rama Prek, Akbar Triple Six, anjir, black metal. Sukma Biru, Ahmad MF, ada Wahid, Ferguso gabung, Juan Mukti. Wah banyak banget ya kalau saya sebut satu-satu. Oke, kita mulai ke pertanyaannya. Pertanyaan dari Niman dulu nih, Mas Niman. Waalaikumsalam. Oh bukan, ini bukan pertanyaan. Gus bahas kota mula, itu bukan bahasan di sini, itu bahasan khusus. Ntar ada yang kopas lagi penjelasan saya. Aduh. Firman Nurdiansah. Nah, lah, bentar. Ini agak error ya. Coba saya ganti dulu tripodnya. Dari Firman Nurdiansyah, Kang Firman nih. Waalaikumsalam. Asap Natsum, kalau saya iseng mendatangkan kilat suka tidak tajrib, kenapa ya? Tapi kalau digunakan di wiri didawamkan yang benar dan ada tujuannya tajrib dan pasti. Begini, sekarang pada saat proses penggunaan ilmu, kalau memang niatnya iseng-iseng, wah ini bahaya banget. Kenapa bahaya banget? Karena sekarang begini loh, kita lihat cewek cantik di jalan, cakep banget, iseng pengen pela cewek itu, siapa tahu ngelirik ke kita.
ngajak kenal, apa siapa tuh dia ngajak kenalan ke kita, ceweknya cakep gitu loh. Nah begitu kita tembak pakai asma, misalkan contoh ya Genam Talbis gitu, tiba-tiba ceweknya melirik, dia suka kepada kita, niatnya iseng-iseng, kita niatnya iseng-iseng, bahaya nggak kira-kira? Nggak bahaya kalau dia belum menikah. Bagaimana kalau dia sudah punya suami? Bahaya. Oleh karena itu dalam penggunaan keilmuan, kalau memang niatnya iseng-iseng, jadi iseng-iseng itu ada beberapa bagian ya, ada beberapa kasus iseng-iseng, ada iseng-iseng yang baik, ada iseng-iseng yang buruk. Kalau iseng-iseng seperti misalkan, aduh nih hujan nih, saya mau pulang, gimana ya? Sementara kalau hujan begini nggak bawa jas, pasti badan saya basah. Ya udahlah, saya naik angkot. Tapi coba deh iseng-iseng dulu geserin hujannya, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah, saya naik angkot. Iseng-iseng geser hujan bisa. Iseng-isengnya ada tujuan tertentu, gitu. Tapi kalau iseng-isengnya seperti itu, nggak ada tujuan, nggak ada faedah, nggak ada manfaatnya, ya rata-rata suka memang tidak tajrib ya. Karena itu tadi, iseng-iseng tanpa tujuan itu bahaya sekali. Mungkin kalau untuk iseng-iseng mendatangkan petir doang, mungkin gak terlalu bahaya. Tapi bagaimana kalau petirnya menyambar rumah orang? Tapi bagaimana kalau petirnya menyambar tower? Itu yang bahaya. Itu nah makanya ya memang tidak saya pungkirin, bahkan saya pribadi pun kalau memang niatnya iseng-iseng, dulu sering banget tuh iseng-iseng, tapi sekarang setelah dapat bimbingan dari guru, ya buat apa? Kalaupun ingin mencoba ketajriban keilmuannya, kita gunakan ke hal-hal yang lain seperti ngobatin orang, seperti seperti mungkin ada suara jangkrik di luar berisik, kita mau tidur suara jangkrik, ada suara jangkrik gitu kan dari luar berisik gitu, jadi kita susah tidur. Kita coba baca asma sir atau asma nasum, ternyata dari iseng-iseng tadi suara jangkriknya berhenti. Nah iseng-iseng pun bisa ke hal yang seperti itu gitu. Jadi nggak perlu ke hal-hal yang datangan petir ini atau itu gitu, yang kecil-kecil aja gitu kalau mau iseng-iseng, yang kecil-kecil dan ada manfaatnya. Dari Asroni Budi Prasetya, apakah membaca taukil harus menahan nafas? Bila tidak menahan nafas, apakah berfungsi taukil yang kita baca? 1. Tidak ada urusannya nahan nafas dengan membaca taukil. Tidak ada. Karena ilmu gaib itu nggak berurusan mau nafas mau nggak nafas, tetap sama. Hasilnya tetap sama gitu loh. Ya. Nah sekarang, kalau ilmu taukil harus menahan nafas, itu dari mana dasarnya? Kalaupun memang ada beberapa bismillah, bacaan-bacaan tertentu yang digunakan untuk yang pada saat kita gunakan kita harus menahan nafas, memang ada. Cuman yang harus kawan-kawan ketahui, menahan nafas itu bukan masuk pakem ilmu hikmah, tapi itu masuk pakem metafisik. Karena pada saat nafas tertahan, ada energi yang keluar. Seperti contoh, kita mengasma suatu benda, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali tahan nafas, lalu kita transfer energinya ke benda tersebut. Nah, tahan nafas tadi bukan masuk ke dalam ilmu hikmah, tapi masuk ke dalam pakem olah energi, pakem metafisik. Kita bisa menyalurkan energi dengan tahan nafas meskipun tidak membaca asma apapun, gitu loh. Begitupun sebaliknya, kita bisa menggunakan asma apapun tanpa menahan nafas, karena nggak ada urusannya dan nggak ada korelasinya antara menahan nafas dan ilmu gaib. Kalaupun ada korelasinya, itu biasanya proses transfer atau proses penggunaan energi metafisik. Karena ya nahan nafas itu kaitannya dengan energi sih, bukan dengan ilmu gaib gitu. Adi Masa Putra bergabung, ada ini Zaka. Ini Zaka, waalaikumsalam. Kang, apakah kitab Al-Awfaq itu boleh diamalkan? Masalah boleh atau tidak diamalkan tergantung kepada siapa kita belajar, tergantung kepada siapa kita menggantungkan keyakinan. Ada memang beberapa pesantren yang mengamalkan Awfaq, ada beberapa kiai yang mengajarkan Awfaq, ada. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang melarang kitab Awfaq atas dasar dan rujukan tertentu. Gitu loh. Seperti misalkan Awfaq ini kitabnya lemah gitu, nisbat ke Al-Ghazalinya lemah. Ada yang mengatakan Awfaq kitab sihir dan lain sebagainya, itu terserah, itu pemahaman pribadi. Yang jadi masalah adalah dari mana dasar pemahaman itu. Kalau hanya dari nafsu, ya buat apa dipakai gitu loh. Seperti misalkan merokok boleh enggak? Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada yang menghalalkan, ada yang bukan menghalalkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Nah, ini bebas, Anda mau mengikuti pemahaman yang mana bebas. Karena yang terpenting bukan Anda mengikuti pemahaman yang mana, bukan,
Tapi dari mana pemahaman itu Anda dapat? Kalau dari akal pribadi itu lemah banget itu loh. Ya minimalnya saya merokok. Saya punya dalil. Guru saya merokok. Guru saya kok merokok? Ada dalilnya. Nih, kenapa rokok itu halal? Kenapa rokok itu makruh? Kenapa rokok itu haram? Kenapa rokok itu makruh? Ya guru saya mengambil pemahaman yang makruh. Itu bebas gitu, itu bebas. Di masalah al-awfaq apakah boleh diamalkan atau tidak, silakan, mau mengamalkan boleh, mau tidak pun nggak apa-apa. Dengan catatan, kalaupun mengamalkan harus ada guru, kalaupun tidak mengamalkan ya harus punya guru juga. Tidak mengamalkan dasarnya apa? Oh, si ini memiliki pemahaman al-awfaq itu kitab sihir. Sedangkan sihir itu kan tidak sesempit yang kita kira gitu. Ada penjelasan soal sihir, nanti saya bahas banyak. Pasti bakal kaget nih kalau setelah saya bahas sihir, pasti bakal kaget. Kenapa bakal kaget? Karena saya padepokan yang lain termasuk ke dalam pelaku sihir juga. Kaget kan? Kalau saya menyebut diri saya tukang sihir, pasti kaget banget kan. Kenapa kaget? Karena belum mengetahui penjelasannya. Karena di dalam Islam yang ajaib itu hanya ada 3. Yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh itu hanya ada 3. Yang pertama mujizat, yang kedua karomah, yang ketiga sihir. Ya. Mujizat itu hanya jatuh pada para nabi rasul. Karomah itu hanya jatuh kepada wali dan orang-orang terpilih. Lalu orang belangsak, orang hancur seperti saya dan Anda, orang yang ibadahnya pas-pasan, sedekahnya sedikit seperti saya dan Anda, tapi kita bisa melakukan sesuatu hal yang ajaib. Ini apakah karomah atau mujizat? Ini sihir. Ini sihir, tapi sihir itu sihir yang mana? Nah, itu nanti saya jelaskan ya. Karena kenapa itu tadi? Di dalam Islam yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh itu hanya ada 3. Mujizat, karomah, dan sihir. Mujizat turun kepada siapa? Karomah turun kepada siapa? Sihir dipelajari oleh siapa? Saya dan Anda kalau bisa melakukan hal-hal yang ajaib, jangan kagum dulu. Itu sihir, tapi sihir yang mana? Nah, itu nanti saya bahas. Ya. Itu nanti saya bahas. Jadi tadi ya, Mas Zaka, kalau mau mengamalkan al-awfaq boleh, kalau tidak pun nggak apa-apa, ya. Tio Prasetyo, waalaikumsalam. Dedi Ahmad, Sony Sandra, Hilal, waalaikumsalam. Salam untuk teman-teman di Banten ya. Ini Zaka nih kayaknya belum puas. Apakah boleh kitab al-awfaq diamalkan, Kang? Soalnya ada ustadz yang bilang jangan dibaca. Ya tidak ada satupun kitab yang tidak boleh dibaca. Bahkan kitab setan, kitab iblis sekalipun boleh dibaca. Cuman jangan diamalkan, jangan diyakini. Gak ada kitab yang dilarang dibaca, itu gak ada. Kitab Syiah sekalipun boleh dibaca. Kitab Yahudi, Nasrani, kitab Hindu, Buddha boleh dibaca. Boleh. Cuman yang jangan diamalkan, jangan diyakini itu loh. Ya. Jadi tadi saya bilang Mas Jaka, kalau memang pengen mengamalkan silakan, harus ada dasarnya, harus ada gurunya. Kenapa itu boleh diamalkan? Kalau tidak pun ya nggak apa-apa, harus ada dasarnya, harus ada gurunya. Sekarang Anda mengambil pemahaman bahwasanya saya tidak mengamalkan al-awfaq karena kata Ustadz Anu al-awfaq itu kitab sihir. Oke, sekarang Ustadz Anu ini siapa? Ustadz Anu ini guru Anda atau bukan? Dan kalaupun pemahaman Anda sesat, apakah Ustadz ini akan mempertanggungjawabkan pemahaman Anda? Itulah pentingnya guru. Jadi jangan semena-mena mengambil pemahaman dari YouTube gitu loh. Makanya kita perlu murabi, perlu mursid, perlu muadib di situ, ya. Hanif Darsono, ada Briado, itu belum saya bikin videonya ya. Kang Sang yang Nur Cahyani Nirwana itu siapa? Saya nggak tahu. Ya tadi ya, Aryan Dwi, saya nggak tahu siapa itu Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, itu saya nggak tahu. Itu bukan ranah saya untuk membahas. Silakan tanya budayawan, silakan tanya dalang atau apapun itu yang paham mengenai budaya-budaya kita ya. Kan jujur karena saya itu nggak paham. Itu bukan ranah saya untuk membahas ke situ.
Hilman Hakim. Waalaikumsalam. Jika kami memaharkan keilmuan kepada sang guru, boleh kita pertanyaan maksud wirid ini dan apa sih? Kamu ngomong apa sih, Hilman? Memaharkan keilmuan kepada sang guru, boleh kita pertanyaan maksud wirid ini dan itu bahasa Suryani maupun Kejawen. Ngomong apa sih? Mungkin bertanya arti dari bahasa Kejawen dan bahasa Suryaninya. Boleh banget. Endri Arya, cara buka mata batin dengan mudah. Nggak ada yang mudah, Om. Nggak ada yang mudah. Baskara, waalaikumsalam. Awan Jadah. Ada Sukma Satria Perkasa. Aditya Yoga, waalaikumsalam. Mas Adit. Salam Laduni. Mas Yoga, salam Laduni. Ya, ingat sekarang harem Lilith Sukubus sekarang sudah mendapat akreditasi, oke? Yang lain gak bakal tahu ceritanya ya. Hanya Yoga Aditya Pratama aja yang tahu nih. Hamarch, waalaikumsalam. Kalau pernah memaharkan keilmuan dari Anda tapi file dan tata cara hilang, apa bisa saya minta lagi? Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Boleh, bisa. Dengan catatan harus ada bukti kapan memahari, kapan ibaratnya belajarnya kapan. Karena kalau nggak ada bukti ya nanti orang banyak yang ngaku-ngaku dong. Toko kamu malam. Ya, untuk toko kamu itu gathering memang terbuka untuk umum. Abdullah Zailani 21, waalaikumsalam. Kalau ada hajat khusus sebelum membaca hizib keduniaannya harus hadiniyati Al-Fatihah dulu. Itu fleksibel sih sebenarnya, kalau namanya hajat itu fleksibel. Bahkan ada salah satu guru saya yang berkata dalam wirid itu sebenarnya nggak perlu kasarnya kita nggak perlu menyebutkan niat kita apa, itu Allah sudah tahu gitu loh. Karena dengan kita bangun, kita wudhu, kita membaca tawasul, kita membaca ilmunya, itu kan sudah ada niat, makanya melakukan perbuatan itu gitu loh. Jadi yang namanya membaca niat, tujuan itu fleksibel, mau di awal, mau di akhir, mau pakai hada niyati wal hajat, mau pakai wa'ala niyati wal hajat, bebas sama saja ya. Intinya ya kita menyebutkan hajat kita pada saat wirid. Triple P Nurrahmat, gub hijib tazkirul qulub, apa bisa dipakai buat media minyak mahaba? Bisa banget. Rahman Sujarwadi, waalaikumsalam. Bogor hadir. Arif Dexter, Dwi Rio, Wahyu Purnomo Aji, Wahid, Ripal, waalaikumsalam. Fajrin Abdihi, apakah benar Asmanasum dimaharkan diijazahkan tanpa mahar? Benar, dengan catatan itu hanya diijazahkan tanpa mahar untuk orang-orang yang datang langsung. Tanpa mahar bukan berarti tanpa usaha, karena setiap orang yang pengen mempelajari Asmanasum harus sedekah 100 bungkus nasi atas nama pribadi, bukan atas nama saya ya, atas nama pribadi. Jadi sedekah 100 bungkus nasi dibagikan, fakir miskin, kaum duafa, orang gila juga termasuk, dibagikan. Jika saya jadi murid Gubas, apa kesalahan yang jika saya lakukan membuat Gubas tidak dapat memaafkan? Banyak yang memiliki kesalahan kepada saya, banyak kesalahan, utamanya kesalahan pribadi ya. Beberapa kali banyak orang yang membuat kesalahan pribadi, seperti misalkan ada orang yang saya kasih ilmu gratis tanpa mahar, tiba-tiba orang tersebut memaharkannya tingkat guru ke orang lain. Ada mengganti-ganti tawasul, ada, tapi masih tetap saya maafkan.
Namun kalau sudah mengganti-ganti ilmu yang sangat saya jaga, seperti contoh Asma Natsum, ilmu yang sangat saya jaga sejak saya sebelum punya padepokan, ilmu yang sangat saya wanti-wanti, tidak saya keluarkan, dan karena orang ini saya keluarkan, karena orang ini yang minta baru saya keluarkan. Tiba-tiba orang ini merubah isinya, merubah tawasulnya, menambahi nama asma malaikat, menambahi tawasul dengan nama malaikat Asfar dan Ahmar. Itu gak bakal saya maafkan. Mungkin kalau ilmunya ilmu hikmah dari kitab lain, ya gak apa-apa, gak bakal saya permasalahkan. Tapi ini ilmunya ilmu saya pribadi, tidak saya keluarkan. Sekalipun saya keluarkan itu karena dia yang minta, kemudian dia merubah-rubah asma tanpa konfirmasi ke saya. Ini yang gak bakal bisa saya maafkan. Demi Allah, dunia akhirat saya tidak ridho. Dunia akhirat saya tidak ridho, ya. Dunia akhirat saya tidak ridho. Sampai kapanpun ini orang gak bakal. Saya gak dendam. Cuman saat saya sudah sakit hati, saya gak mau kenal lagi dengan orang itu, ya. Ya, saya gak mau berusaha lagi sama orang itu. Memang saya gak bakal membalas perbuatan yang dilakukan, enggak. Cuman satu aja yang saya minta, pergi jauh-jauh dari hidup saya gak mau kenal dengan orang itu. Karena orang yang seperti itu bukan tipikal orang yang baik untuk menjadi murid, terlalu buruk untuk jadi murid, dan kurang baik untuk menjadi rekan. Gitu loh. Jadi hati-hati saja ya, hati-hati saja. Jangan mudah percaya kepada orang, karena saya sudah merasakan manfaatnya. Yang namanya duit bisa merubah pikiran, bisa merubah hati. Namanya orang kalau sudah senang dimuliakan, orang kalau haus kemuliaan, haus dipuja-puji, harus dibangga-banggakan, haus untuk diagung-agungkan, itu bisa merubah akal dan pikirannya. Sudah merasa terkenal, tenar, malu mungkin untuk mengakui itu ilmu saya, makanya dia dengan seenaknya merubah pakem. Demi Allah, itu gak saya ridhoi sampai kapanpun. Terlepas dia mau ngomong apa ke murid-muridnya, mau menuduh atau memberikan cerita palsu, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Ya antum lihat aja siapa yang bakal tumbang dalam waktu cepat. Contoh saya, SLS banyak bermasalah dengan orang, mulai dengan tukang ruqyah, tukang ruqyah, Paseban Agung, hingga kemarin sempat bermasalah dengan Al-Batin Al-Wali, sempat bermasalah juga. Terus beberapa kali bermasalah dengan perguruan lain. Sampai sekarang enggak tuh, aman tuh, posisi saya aman. Perguruan lain hanya ngagos doang. Begitu saya tantang untuk pembuktian, ya begitu, muter-muter. Dari mulai pembuktian ilmu gaib segalanya, ya begitu, muter-muter kebanyakan. Dan saya nggak tumbang sampai sekarang, karena satu pemahaman dari guru saya yang beliau ajarkan kepada saya, satu, kalau kita benar, meskipun satu alam dunia memusuhi kita nggak bakal tumbang. Gitu, itu poinnya. Arif Dexter, media minyak apakah boleh dibawa toilet? Apakah boleh dibawa masuk toilet? Boleh, karena di dalam media minyak nggak ada lafaz Allah, nggak ada lafaz Muhammad, nggak ada ayat Al-Quran. Kalau ada ayat Al-Quran, nama Allah, nama Muhammad, itu nggak boleh dibawa ke toilet, itu nggak boleh. Tapi kalau selain daripada itu, jimat, mau cincin, mau batu akik, mau minyak, apapun boleh dibawa ke toilet. Cara manggil khodam agar kita ngelihat saat wirid gimana? Nah ini Easy Mix 47. Tujuan wiridnya udah nggak bener kalau pengen melihat khodam. Saran saya mending jangan belajar. Vian 0612, penggunaan asma nasum dalam hal-hal yang harus cepat eksekusinya, apa harus pakai ibadallah? Nggak perlu sih, nggak wajib, cukup baca asmanya doang, perintahkan aja. Pakai bahasa kita juga bisa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa bisa. Karena bangsa jin itu dia tidak mengerti, dia tidak untuk memerintah bangsa jin itu tidak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda ataupun dengan bahasa Jawa. Dengan bahasa kita, bahasa Sunda mau bahasa Jawa apapun, dia ngerti maksud kita apa.
Asroni Budi Prasetya, 12 Rajawan multifungsi. Apakah bisa untuk rezekian? Bisa banget, bisa banget. Dardarail, Waalaikumsalam. Saat kita sudah menyelesaikan riado suatu keilmuan, di manakah khodam keilmuan ini bertempat? Apakah di tubuh kita atau bagaimana? Penjelasan khodam ini akan saya bahas. Satu ya, cuman satu nih akan saya jelaskan. Tidak ada satupun jin yang bertempat di tubuh. Nggak ada yang jin itu nggak bisa diem lama-lama di dalam tubuh kita. Kalaupun ada ayat Al-Quran yang bilang jin itu mengalir di dalam aliran darah dan lain sebagainya, itu artinya bukan bertempat, ya, bukan bertempat, dia menetap, ya. Andi Bokir, guru, kenapa Asma Nasum yang di sebelah masih dimarkan oleh si Anu? Ya silakan saja, nggak masalah, silakan saja. Dia masih mau memaharkan, silakan saja, ya. Yang bikinnya saya, Kubro dan Nazomnya masih di saya, silakan, mau dimana silakan. Masalah orang yang memahari keilmuannya ke orang tersebut, ada yang memahari tapi ternyata tajrib, ya silakan. Kenapa bisa tajrib? Pertanyaan begitu kan? Karena orang ini nggak tahu, ini pemaharnya nggak tahu. Sekarang kan egois juga ya. Egois juga maksudnya begini loh. Kalau Allah memiliki sifat maha egois, begitu gurunya salah, muridnya nggak tahu apa-apa, muridnya niatnya ikhlas. Murid orang ini punya niat yang ikhlas, pengen belajar. Belajarlah ke orang ini, belajar Asma Nasum. Kalau Allah maha egois, muridnya ini nggak bakal tajrib. Kenapa? Karena gurunya salah. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah maha pengasih, maha penyayang. Muridnya nggak tahu apa-apa, hati si murid bersih, niatnya lillahi ta'ala pengen belajar, pasti tajrib. Terlepas mau gurunya sebrengsek apapun, pasti tajrib. Jadi ya saya nggak ada urusan, dia mau bagaimanapun ya silakan, mau jual ilmu apapun silakan, saya nggak mau urusan. Waalaikumsalam. Ada yang dari Rembang nih, Mas Alif. Dari Lubuk Linggau, Mulyadi. Banyak ya dari Indonesia. Adi Masa Putra, kalau amalan udah lama gak diamalkan, apa harus riado dari awal lagi? Enggak wajib, tapi disarankan harus. Samsul Bahri Arjuna, Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah benar kalau pengamal ilmu gaib itu pada hari naasnya semua keilmuan dan kodamnya yang dimiliki sedang istirahat? Enggak juga bro, enggak juga. Lagian tuh khodam enggak kerja 24 jam lah. Hanif Darsono, gub, untuk ilmu yang sudah lama tidak diamalkan terus setelah itu maksiat, apakah perlu diusul ulang oleh sang guru? Tidak perlu diusul ulang, cukup bertobat, amalkan lagi. Dan kalau ada guru yang ngomong harus diusul ulang, ditambah ada biaya untuk usul ulang, hati-hati, dia cari duit. Ada, saya tahu. Kesaksian dari murid-muridnya ngomong kepada saya, melanggar pantangan harus diusul ulang, dan biaya usul ulang itu 300.000 kalau nggak salah. Gila gitu kan, gila. Padahal kalau memang tidak mau mengusul ulang, ya bilang aja kepada muridnya, nggak usah mas, nggak perlu diusul ulang, cukup bertobat, amalkan lagi, selesai. Tapi dia nggak ngomong begitu, malah mengiyakan untuk mengusul ulang dengan catatan mahar 300.000. Wah gila ini, gila bener. Pian kau,
Saat kita mengamalkan jalbi somadiyah pada saat wirid, apakah tanah yang kita ambil harus kita pegang genggam di tangan kosong atau boleh tanahnya disimpan di wadah? Boleh, disimpan di wadah boleh. Dan nitri, misal gue saya mau garap hajat keluarga yang sakit, saya wirid keilmuan atau wirid taukilnya. Keilmuan lah, taukil itu untuk mewakilkan, untuk memerintah. Masa taukil di wirid? Ya, jadi itu wirid yang diwirid keilmuannya, cuman setelah wirid keilmuan baca taukilnya gitu. Kopi Pahit ID. Ini seru nih. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Gub, adakah ilmu tenaga dalam hikmah yang bisa mementahkan barang-barang yang tidak bernyawa seperti batu-batu kaca dan sejenisnya? Ada. Saya pernah membaca di dalam kitab Sihru Manzum fi Igotsatil Manzulum. Di situ ada ilmu taswiyah. Ilmu taswiyah itu adalah ilmu untuk menggeserkan benda. Ilmu taswiyah. Terus ada ilmu juga kalau nggak salah ilmu untuk memecah batu. Ada. Nah, di dalam kitab Sihru Manzum ada namanya ilmu taswiyah untuk menggerakkan kendi. Kendi ini jadi berjalan sendiri untuk mendeteksi harta karun. Ilmu taswiyah namanya. Alipsu. Waalaikumsalam. Kalau mau pakai asma atau kosam yang dibaca tauqid dulu apa asma atau kosamnya dulu? Kosam dan asmanya dulu lah, tauqid terakhir. Waalaikumsalam Mas Olil, semoga sehat selalu untuk Mas Olil dan keluarga. Niko Fahri Sandimi, waalaikumsalam. Ian Jambul, waalaikumsalam. Kang, maaf mohon masukannya. Kosam kohar bisa gak untuk syariat penduduk atasan yang sul adab kepada kita? Makasih Kang. Bisa. Hikmah ilahiyah. Gue mau nanya itu taukil harus nafas ya? Ya nafas biasa. Nafas biasa, gak perlu tahan nafas. Jagat PJR, waalaikumsalam. Apa ada kaitan dejavu secara gaib? Soalnya hal itu terasa sangat nyata waktu mengalaminya. Dejavu itu permainan pikiran, akal kita sebenarnya itu gak ada urusan dengan yang gaib. Dejavu itu permainan otak seperti lucid dream. Lucid dream kan dikatakan oleh bangsa kita itu sebagai raga sukma. Ya. Jadi di dunia barat itu ada dua kubu. Di dunia barat ada dua kubu. Ada kubu yang mempercayai magic, ada kubu yang tidak mempercayai magic. Nah, kubu yang mempercayai magic mengatakan astral projection atau raga sukma itu adalah proses keluarnya tubuh astral dari tubuh kita. Tapi di kubu yang lain yang tidak mempercayai hal-hal magis, magic, gaib dan lain sebagainya, itu bisa dipecahkan bahwa astral projection itu namanya lucid dream, itu permainan pikiran kita. Asroni Budi Prasetya, Khotamus Ula itu masih proses, itu 17 hari prosesnya, belum selesai. Olil, izin bertanya Kang Gub, ada teman saya yang katanya belajar ilmu kaji diri, tapi dia gak pernah sholat. Bagaimana pendapat Gubes tentang ilmu kaji diri? Ya, ilmu-ilmu ngawur seperti itu banyak ya di Nusantara, dari mulai yang mengatasnamakan budaya hingga mengatasnamakan makrifat banyak. Cuman tolak ukurnya, patokannya di dalam ilmu Islam, syariat. Tidak sah hakikat seseorang, tidak sah hakikat seseorang, tidak sah makrifat seseorang sebelum syariatnya betul. Jadi jangan percaya kalau ada ngomong-ngomong hakikat sementara dia nggak sholat, nggak percaya. Jangan percaya, itu bohong, bullshit. Absa 7, waalaikumsalam. Mau tanya, untuk kalau mengobati santet itu apa bisa jadi si pengobat akan bertengkar dengan dukun yang menyantetnya? Karena si pengobat secara tidak langsung menghalangi tugasnya. Enggak juga dong. Jangan kemakan YouTube, jangan kemakan mitos. Orang yang nyantet, dia hanya tahu santetnya sudah sampai. Dia tidak akan tahu santetnya sedang dibersihkan oleh orang lain. Ya, begitupun orang yang ngobatin, dia hanya akan tahu santetnya sudah hilang. Dia tidak akan tahu si dukun yang menyantetnya seperti apa nasibnya. Gitu. Itu kalau di dalam santetnya. Masa sekarang perang santet, wah ini tuh bohong lah, bohong.
Sudah, makanya ente jadi dukun, ente lihat realitas di lapangan bagaimana. Itu cara terbaik. Gus Vian 0612, triknya biar enak amalkan kosam amari gimana ya? Panjang banget ya, nggak perlu dihafal. Andi Boker, haha ada guru, saya kena husul ulang 500.000 sama si Anu juga. Ya itu mas Andi Boker, kan saya bilang pihak sebelah itu terlalu materialis gitu loh. Bahkan orang yang mengelanggar pantangan ditekankan untuk usul ulang dengan biaya yang wow, gede banget, 500.000. Padahal usul itu cuma 1 menit. Demi Allah, cuma 1 menit usul itu. Ya. Cuma 1 menit usul itu. Kalau memang nggak mau usul, nggak ikhlas untuk mengusulkan, ya nggak perlu diusul, suruh aja muridnya tobat. Gitu. Ya, suruh aja muridnya tobat. Nggak perlu diusulkan lagi gitu loh. Saya ngasih ilmu usul ke dia itu gratis. Demi Allah, saya ngasih ilmu usul ke dia itu gratis. Banyak kok muridnya yang berbicara kelakuan dia itu gimana. Banyak, bukan satu dua. Ya, ilmu yang saya kasih gratis dia komersilkan sesadis itu ke orang lain. Makanya udah, jangan berpikir siapa salah siapa benar. Jangan mendukung saya, jangan menjelekkan dia. Sudah, kita lihat saja. Yang salah pasti akan tumbang. Lihat aja. Lihat, dihitung sejak hari ini berapa lama lagi dia bertahan di dunia perdukunan. Samsul Bahri, banyak paranormal yang menjual kalung amulet Thailand bergambar patung Buddha, gambar biksu buat kerjakan buat proteksi, padahal muslim. Apa hukumnya dalam Islam kalau dipakai muslim? Haram, murtad. Bisa murtad hukumnya. Because I know, karena saya tahu di dalam amulet itu ada doa-doa dalam agama Buddha yang harus dibaca. Saya tahu. Makanya saya ngomong orang Islam yang pakai amulet hukum paling rendahnya haram, hukum tertingginya murtad. Wallahi murtad. Kenapa? Karena ada doa-doa yang dibaca oleh orang Islam. Dan doa-doa itu adalah doa-doa agama Buddha. Gitu loh. Saya gak bakal ngomong ABC sebelum saya tahu. Saat saya ngomong A, berarti saya memang sudah tahu. Dan saya berani mempertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Spiritualis Jakarta, waalaikumsalam. Kalau untuk memerintahkan hodam, apakah yang dibaca asma hodamnya dulu baru taukil dulu baru kemudian baca taukilnya? Betul, asma kosamnya dulu, hijibnya dulu baru taukilnya. Tansir Sapi'i, waalaikumsalam. Jagat PJR, adakah ilmu kerejekian yang tidak hanya memberikan efek kepada rezeki kita, tapi bisa menuntun kehidupan kita lewat mimpi, misalnya kerjaan atau usaha apa yang cocok? Nggak ada. Diari Ukti, saya pernah maharkan asma Sir Kubro milik Ki Kusuma, kemudian saya maharkan ilmu yang sama, padahal saya tahu beliau itu satu sanad, tapi perbedaan tawasum milik Ki Kusuma Said pendek, tapi ya satu panjang sekali. I don't know. Itu urusan dia dan Allah saja. Apakah ketika ada seseorang itu memiliki feeling tidak sengaja bahwa akan ada orang meninggal dan ternyata sering kejadian, apakah itu penyakit gaib? Enggak juga. Kalau kita bahas dalam konteks agama itu namanya isyarah. Kalau kita bahas dalam konteks metafisik itu namanya feeling. Dalam ilmu hikmah, apakah ada ilmu untuk meraga sukma? Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya. Di dalam ilmu hikmah tidak ada ilmu meraga sukma. Ya, kalaupun ada orang yang mengaku ahli hikmah tapi dia mengajarkan raga sukma, minta buktinya, minta dalilnya aja lah. Sudah berapa menit ini? Sudah hampir 50 menit, 45 menit. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Dari Ferguso,
09. Apa bisa susuk emas yang dimasukkan secara nyata ke kulit, maksudnya bukan dimasukkan secara gaib, tapi sudah beberapa tahun, apakah bisa diambil pakai ilmu? Bisa sekali, sangat bisa. Bisa banget, ya. Dua pertanyaan lah. Oh, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nantikan live streaming selanjutnya. Kita akan bertemu kembali. Untuk kawan-kawan yang pertanyaannya belum terjawab, simpan baik-baik. Nanti akan saya jawab di live streaming selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga live streaming ini bermanfaat dan membawa ilmu untuk kita semua.